Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Hasanah dari program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keperawatan komunitas dalam perspektif Islam dan pengantar konsep keperawatan komunitas. Yang pertama, kita pahami dulu pengertian dari keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelayanan keperawatan. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan keperawatan komunitas adalah suatu pelayanan yang berfokus pada individu maupun kelompok dalam upaya preventif dan promotif. Kemudian, apa saja peran dari keperawatan komunitas? Tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama, sebagai caregiver, memberi rasa kepedulian terhadap individu maupun kelompok, khususnya dalam bidang kesehatan atau pemecahan masalah kesehatan. Yang kedua, sebagai edukator, mengkaji kebutuhan belajar klien, membuat perencanaan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan, serta mengevaluasi tujuan dari pendidikan kesehatan. Yang ketiga, sebagai konselor, mengidentifikasi masalah, memberikan solusi alternatif, membantu klien menentukan kriteria solusi, mengevaluasi solusi alternatif dan evaluasi efek dari solusi tersebut, serta membuat klien peduli terhadap proses pemecahan masalah. Yang keempat, sebagai referral resource, yaitu sumber informasi khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, yang kelima, sebagai role model atau contoh yang baik dalam melakukan perilaku sehat. Yang keenam, sebagai advokat, menjadi pembela hak klien. Yang ketujuh, primary care provider, melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi, memodifikasi intervensi, meningkatkan self-care klien, dan yang terakhir ke-8 yaitu case manager atau manajer kasus, mengidentifikasi kebutuhan untuk manajemen kasus, mengkaji kebutuhan klien, membuat perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah maha berat siksanya. Lalu dalam suatu hadis dikatakan, wahai Rufaidah, ajarkanlah kasih sayang kepada manusia dan tambahkan ketinggian harkat kaummu, ambillah orang yang terluka dan sayangilah, berkelilinglah di sekitarnya dari waktu ke waktu, bila orang-orang tidur mendengkur, maka janganlah engkau tidur demi mendengar rintihan orang yang sakit. Ahmad Muharram, kumpulan syair Al-Hazah Al-Islami. Nah, dari ayat Al-Quran serta hadis yang sudah saya bacakan artinya, dapat disimpulkan bahwa seorang perawat harus memiliki sikap kepedulian terhadap individu maupun kelompok dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya, di mana individu atau kelompok yang sehat kita upayakan agar kesehatannya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Lalu individu atau kelompok yang sakit kita upayakan kembali menjadi sehat. Nah, sebenarnya apa arti itu dari sehat? Sehat menurut WHO atau World Health Organization, sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kemudian apa saja indikator sehat? Indikator yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat meliputi indikator komprehensif, yaitu angka kematian kasar menurun, rasio angka moralitas proporsional merendah, kemudian umur harapan hidup meningkat. Lalu ada indikator spesifik, yaitu angka kematian ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, angka kesakitan menurun. Lalu indikator sehat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, yaitu rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk seimbang, distribusi tenaga kesehatan merata, lalu informasi lengkap tentang fasilitas kesehatan,
Kemudian informasi tentang sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Karakteristik dari sehat. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, mampu mengatasi masalah kesehatan dengan upaya preventif dan promotif. Yang ketiga, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, terutama untuk ibu dan anak. Yang keempat, berupaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Yang kelima, selalu meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, berupaya selalu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit. Kemudian, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, maka individu dan kelompok tentunya harus berperilaku sehat. Menurut Noto Atmojo tahun 2014, perilaku sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya mencegah atau menghindari penyakit dan mencegah atau menghindari penyebab datangnya penyakit atau masalah kesehatan, serta perilaku dalam mengupayakan, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Salah satu contohnya adalah pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Menurut tatarannya, PHBS dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, PHBS di tatanan rumah tangga, PHBS di tatanan sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di tatanan sarana kesehatan, PHBS di tatanan tempat umum. Nah, kita ambil contoh PHBS di tatanan rumah tangga. Ada 10 poin di dalam PHBS di tatanan rumah tangga. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif, di mana kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek PHBS pada tingkat rumah tangga. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Tujuannya agar kita mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut sesuai umur, apakah normal atau tidak. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Di mana pada masa pandemi ini kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, yang kelima, menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menggunakan jamban yang sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur agar tubuh kita tetap sehat serta imunitas tubuh kita tidak mudah menurun. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik di setiap hari agar tubuh kita tetap bugar. Dan yang terakhir ke-10, tidak merokok di dalam rumah, di mana asap rokok sangat berbahaya bagi keluarga kita, khususnya dan umumnya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian, apa tujuan dari proses keperawatan komunitas? Yang pertama, pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, atau kelompok dalam konteks komunitas. Yang kedua, perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat atau health general community dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok. Selanjutnya, secara spesifik diharapkan individu, keluarga, maupun kelompok dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut, menemukan serta memecahkan masalah kesehatan, menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi, mengevaluasi mana pemecahan masalah yang mereka hadapi, yang pada akhirnya dapat memungkinkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri atau self-care. Lalu, bagaimana strategi intervensi dalam perawatan komunitas? Ada 3 poin. Yang pertama, proses kelompok atau group proses. Yang kedua, pendidikan kesehatan atau health promotion. Yang ketiga, kerjasama dan atau partnership. Untuk mempertahankan individu atau kelompok serta masyarakat tetap sehat, ada tahapan-tahapan pencegahan dalam keperawatan komunitas. Yang pertama, pencegahan primer. Ditujukan pada kelompok ataupun individu yang sehat, tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan kelompok atau individu dengan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan. Yang kedua, pencegahan sekunder yang ditujukan pada kelompok yang beresiko,
di mana kelompok beresiko ini contohnya di masa pandemi ini kelompok lansia dan anak-anak sangat beresiko tinggi terpapar penyakit COVID-19. Maka dari itu diperlukan deteksi dini atau screening sejak dini agar kelompok beresiko ini tidak masuk ke dalam kelompok orang yang sakit. Lalu yang ketiga, pencegahan tersier ditujukan pada orang-orang yang sakit. Tujuannya untuk direhabilitasi agar tidak masuk pada kelompok disabilitas atau kelompok komplikasi yang disebabkan oleh penyakit. Sekian pemaparan materi mengenai keperawatan komunitas dalam perspektif Islam dan pengantar konsep keperawatan komunitas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya mengenai ilmu keperawatan atau ilmu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.